Shalom saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Harapan kita bersama tentunya kita semua dalam keadaan yang baik. Namun demikian Bapak Ibu, kita menyadari bahwa kita ada di tempat kita masing-masing dengan keadaan masing-masing. Tentunya kita semua berbeda, dan biarlah perbedaan ini boleh kita lalui bersama Bapak Ibu, bersama Tuhan kita dapat menjalani hari-hari kita. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah berjalan setahun di dalam waktu-waktu yang sangat mencemaskan, waktu-waktu yang penuh dengan resiko, waktu-waktu yang penuh dengan rasa takut. Namun saya percaya kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saya ingin menyanyikan sedikit lagu ini karena lagu ini sangat menguatkan saya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, lagu ini sangat menguatkan saya. Melalui kesaksian ini yang saya kasih judul Semua Karena Kemurahan Tuhan, saya ingin berbagi pengalaman selama saya sakit, selama saya terpapar COVID. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan masih ada mau untuk apa yang kita kerjakan. Saya percaya itu. Saya ingin menceritakan bagaimana awal saya terpapar COVID. Saya tidak menyangka sama sekali kalau ulang tahun COVID yang pertama di bulan Maret ini, saya merayakan COVID itu. Berawal dari tanggal 10 itu badan saya terasa kayak masuk angin gitu, kurang enak badan. Lalu suami saya, Sony, juga merasakan hal yang sama. Dan waktu itu Sony bilang, "Aku tolong kerii ya." Nah, sebagai istri yang baik, tentunya dengan senang hati melakukan hal itu. Oke, yuk tak kerii. Padahal dalam hati saya, aduh, kenapa pada saat badan saya sendiri juga merasakan tidak enak seperti ini, Sony itu tidak pernah minta kerian. Justru kalau saya tawari, saya tahu dia capek, selalu menolak, tidak mau kerian. Tapi saat ini dia minta kerian, mosok saya tidak mau. Ya sudah, akhirnya saya kerii pelan-pelan, mungkin lama-lama tenaga saya kok habis gitu ya Bapak Ibu. Dia bilang sih rodok banter titik. Waduh, saya tidak kuat, terus saya lari. Saya maaf ya Bapak Ibu, saya muntah-muntah. Kemudian Sony bilang, "Loh, kamu ternyata juga tidak enak badan toh, kenapa tadi kok mau ngeri aku?" Enggak apa-apa, yuk tak keri, yuk tak teruskan Bapak Ibu, sampai akhirnya ya pelan-pelan akhirnya bisa. Nah, setelah itu besoknya itu tanggal 11, badan saya panas sekali. Itu malam itu badan saya panas sekali, tetapi Sony tidak. Saya justru yang panas, saya minta dikerii genti. Aku kerii genti ya, yuk tak kerii. Kemudian dikerii, tanggal 12 kami swab bersama-sama. Yuk kita swab aja biar tahu kenapa. Akhirnya tanggal 12 itu saya swab bareng sama Sony.
Dan hasilnya ternyata kami berdua positif COVID. Saya waktu itu tidak sengaja memberitakan berita ini melalui pertama kali yaitu di grup Nafiri. Karena Nafiri waktu itu membuat virtual choir ya, dan semua banyak yang belum mengumpulkan. Kemudian saya memberi semangat, ayo kita mengumpulkan segera, karena saya sakit pun bisa. Saya mempunyai pikiran, Bapak Ibu, nanti kalau saya gimana gitu ya, saya yang penting sudah bernyanyi buat Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, akhirnya Nafiri tahu dan semua mendukung saya di dalam doa. Luar biasa, terima kasih banyak sahabat-sahabat Nafiri yang sudah memberikan dukungan, doa, dan semangat buat saya. Kemudian singkat cerita, kami menjalani isolasi di rumah. Saya di kamar bawah dan Sony di kamar atas. Kami kalau perlu informasi, perlu hubungan ngomong apa melalui handphone. Dan Sony tidak tahu keadaan saya di bawah. Tetapi saya tahu dia di atas karena dia masih telepon, masih bisa kerja, masih bisa seperti biasa. Dan dia tidak tahu kalau saya di bawah itu ternyata saya semakin parah, semakin tidak ada perbaikan. Saya sudah pergi ke dokter, tetapi dengan minum obat dokter itu mah saya tidak kuat Bapak Ibu. Karena saya memang punya ciri mah. Saya semakin tidak kuat, semakin mah saya semakin sakit. Badan saya juga setiap malam itu saya menggigil. Kemudian itu tanggal 19 saya bilang sama Sony, yuk aku yuk diantar ke rumah sakit. Loh kenapa kamu? Aku ndak kuat, badanku setiap malam saya menggigil Bapak Ibu, panas saya 39, 38 sekian, 39. Terus akhirnya saya minta sama Sony, yuk kita berdua aja, yuk kita kan sama-sama positif. Biar kita sekamar berdua, biar mendapatkan perawatan yang baik. Tetapi Sony tidak mau, Sony menolak karena dia merasa tidak apa-apa. Badannya dia tuh suhunya tetap 36, tidak merasakan apa-apa. Sedangkan saya Bapak Ibu, panas saya tinggi terus, minum obat turun sebentar, tinggi lagi. Akhirnya tanggal 19 saya minta diopnam saja. Dan di rumah sakit itu hari pertama, hari kedua saya merasakan tenang. Tenang karena saya keluar dari rumah ya Bapak Ibu. Saya takut kalau di rumah itu kan masih ada anak saya, masih ada mbak saya. Kalau di rumah sakit kan saya sudah di tangan para perawat, para dokter, tentunya lebih aman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya masuk rumah sakit tentunya manusiawi ya kalau saya merasa takut. Saya takut, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, aku takut sendirian, aku tidak berani sendirian. Tetapi saya mendapatkan kiriman firman, mendapat kiriman ayat-ayat Alkitab yang sangat menguatkan saya. Saya mendapat kiriman dari Filipi 4 ayat 13. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, ayat ini sangat menguatkan saya. Bahwa saya pasti dapat menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, selama saya di rumah sakit di Columbia, Asia, hari pertama, hari kedua saya merasakan tenang dan badan saya stabil. Namun selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali menggigil luar biasa, bahkan malah
tubuh saya rasanya sakit semua. Saya pernah sebelumnya merasakan flu seperti ini, flu tulang katanya, badan linu semua, sakit semua. Tetapi ini sakitnya beda Bapak Ibu. Badan saya seperti disayat-sayat, ndak karu-karuan rasanya. Setiap malam saya manggil suster, suster tolong saya menggigil suster. Lalu diberi obat sama suster, diganti infus ini, infus itu. Tetapi Bapak Ibu, semua itu kalau Tuhan tidak ikut bekerja, pasti sia-sia. Saya merasakan infusnya itu sakit sekali. Pada saat suntikan dimasukkan lewat selang itu juga sakit sekali. Sampai tangan saya itu pindah infus itu sampai 4 kali, sampai bengkak semua. Saya ingat bahwa Tuhan merasakan sakit yang lebih sakit dari ini. Ketika Tuhan harus disesah, ketika Tuhan harus menderita di atas kayu salib. Penderitaan Tuhan itu penderitaan saya sungguh tidak ada apa-apanya. Tetapi saya sebagai manusia, saya minta ampun sama Tuhan. Saya tidak kuat merasakan ini. Tolong Tuhan, saya tidak kuat. Tubuh saya seperti disayat-sayat Bapak Ibu. Saya setiap malam nangis. Saya diberi obat sama dokter supaya bisa tidur. Tetapi obat tidur itu tidak mempan. Setiap jam 2 malam saya menggigil, saya kedinginan, padahal badan saya itu suhunya panas. Sampai ruangan di kamar saya itu AC-nya saya matikan. Suster-suster tanya, ibu apa kedinginan? Kedinginan luar biasa sus, padahal AC-nya sudah dimatikan bu. Gitu. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Para dokter, para juru rawat yang menangani saya semuanya baik, semuanya mereka sabar. Setiap saya ngebel, sus tolong ini, sus tolong itu, selalu mereka datang dengan senyuman yang baik. Saya berdoa untuk mereka, untuk para dokter, juru rawat yang menangani saya, agar mereka mendapatkan kesehatan yang luar biasa, yang baik. Karena mereka harus merawat pasien-pasien yang terpapar COVID. Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit lagi ya, mudah-mudahan tidak membosankan. Kalau ada di antara kita yang menderita seperti itu, jangan khawatir, jangan takut, karena obat-obatan sekarang sudah baik ya, dan dokter juru rawat juga lebih berpengalaman. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tunduk, pasrah, tunduk total kepada Tuhan. Jangan sampai ada yang di luar Tuhan. Tunduk 100%, bahkan 1000%. Tuhan, ampuni segala dosaku, ampuni kelemahanku Tuhan. Rasanya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbuat baik. Rasanya sudah tidak ada lagi, sudah tertutup jalan kita Bapak Ibu. Tetapi di dalam kebuntuan itulah Tuhan sebagai harapanku. Di dalam kelemahanku lah itulah Tuhan kekuatanku. Itu Bapak Ibu. Di sana saya diajari untuk bernafas. Saya disuruh napas panjang, saya tidak kuat. Nafas saya selalu putus di tengah jalan. Tetapi tidak lama, besoknya saya terus disuruh tahan nafas bu, keluarkan. Sampai dokternya itu senang, sampai tepuk tangan, ibu sudah bagus, nafasnya ibu kuat. Kemarin ibu kok tidak kuat narik nafas? Iya dok, kemarin saya narik nafas. Saya ditangani oleh 2 dokter internis dan 1 lagi dokter khusus untuk pernapasan. Kemarin kok kayak gitu ya dok, tapi hari ini kok saya luar biasa, bisa narik nafas panjang sampai dokternya bilang keluarkan, baru saya keluarkan. Nah Bapak Ibu, itu adalah suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Tuhan itu sangat baik, sungguh amat sangat baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dengan kesaksian saya ini,
Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila ada teman atau saudara yang menderita COVID seperti saya ini, pasti ada jalan keluar. Saya percaya bersama Tuhan semua ini dapat saya tanggung. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah sakit seperti itu rasanya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, mari selama kita masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari Bapak Ibu kita terus berbuat baik dan melayani Tuhan. Ada satu lagu lagi yang sangat menguatkan saya, yaitu Engkau Bapa yang mengasihiku. Saya merasakan betapa kasih Tuhan luar biasa di dalam masa-masa sulit saya itu. Saya ingin menyanyikan lagu ini, dan dengan berakhirnya lagu ini, berakhir juga kesaksian saya. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya dan Sony suami saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih karena kami berdua sekarang sudah sembuh. Kami sudah dinyatakan negatif. Ya, Bapak Ibu, saya bersyukur karena Sony cukup isolasi di rumah. Dan saya bersyukur saya boleh kumpul kembali bersama keluarga saya. Terima kasih untuk setiap doa dan perhatian yang sudah dinaikkan buat kami. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa terus kita pakai masker ya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita selalu menjaga kesehatan kita.